Selamat malam Bapak Ibu, sahabat hati, para asesor yang dalam hal ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara menggunakan Zoom dalam aplikasi survei online di rumah sakit. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwasannya materi hari ini adalah ada 4. Pertama adalah materi persiapan penggunaan Zoom, kemudian materi menggunakan Zoom, yang selanjutnya adalah aplikasi survei online akreditasi rumah sakit dengan menggunakan aplikasi Zoom, dan terakhir adalah penutup. Untuk mengawali pertemuan hari ini, saya akan mulai dengan persiapan. Dalam persiapan penggunaan Zoom itu ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah apa itu Zoom. Yang kedua adalah membuat settingan atau men-setting awal Zoom itu sendiri. Yang selanjutnya adalah membuat jadwal di Zoom itu sendiri. Nah, dalam memahami sebuah aplikasi Zoom, bahwa meeting online atau pertemuan online atau survei online di era di mana ada kasus pandemi seperti sekarang, maka metode online merupakan metode yang alternatif yang baik untuk mencarikan solusi di masa di mana kita tidak bisa bertemu secara langsung, jaga jarak, dan itu dibatasi pertemuan kita. Baik, seperti kita ketahui bahwa Zoom itu merupakan aplikasi online untuk konferensi atau untuk pertemuan, ya, untuk meeting. Namun dalam meeting online itu tidak ada hanya Zoom saja yang ada. Masih banyak ada aplikasi-aplikasi yang lain, seperti misalnya Google Meet, ya. Google Meet itu juga merupakan salah satu aplikasi yang populer di Indonesia yang banyak digunakan oleh mahasiswa, para siswa, dan juga beberapa di dunia pendidikan. Namun ada juga yang lain. Dulu kita kenal Skype, Webex, dan juga BlueJeans. Ya, BlueJeans sangat jarang di Indonesia. Nah, itu mungkin yang perlu juga pemahaman bahwa meeting online aplikasinya itu ada banyak, ya, ada banyak. Namun yang dikenal mungkin yang Zoom ini yang paling umum kita kenal. Zoom itu ada 2, ada yang bayar dan ada yang gratis. Kalau yang bayar, penggunaan kita lebih leluasa menu-menunya, di samping juga waktunya kita sangat bebas 24 jam. Kemudian pesertanya juga disesuaikan dengan berapa kita bayar dari Zoom itu. Mungkin yang paling minim yaitu 100 partisipan, itu bayarannya sekitar $14,99 ya per bulan. Jadi kalau ada yang bayarnya lebih, mungkin itu bisa partisipasinya bisa 300, bisa 500, bisa 1.000, dan terakhir adalah 10.000 paling banyak, ya. Nah, kalau yang gratis itu seperti ketahui aplikasinya merupakan terbatas. Kalau 1 orang partisipasinya itu sama penggunaannya dengan yang bayar. Namun kalau seandainya lebih dari 1, maka dibatasi waktunya, yaitu hanya 45 menit dia akan mati. Kemudian buka lagi sama. Jadi intinya ada jeda, dia akan off sendiri karena kita dibatasi oleh waktu, limit oleh waktu. Kemudian kalau seandainya dalam penggunaannya, misalnya kita menggunakan untuk jadwal daripada aplikasi Zoom yang gratis itu terbatas, ya. Jadi untuk registrasi yang diminta itu tidak bisa, ya. Jadi kita akan menggunakan jadwal Zoom seperti standar, ya, standar, ya. Tidak bisa dengan yang berisi request question yang di customer atau pertanyaan yang kita buat sesuai dengan kehendak kita. Itu saja sekilas dulu tentang Zoom. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, bagaimana cara men-setting daripada Zoom di awal. Baik Bapak Ibu, silahkan sekarang mulai browse di Google Chrome. Ya, silahkan laptopnya buka Google Chrome. Ya, saya akan share, ya, bagaimana cara men-setting di awal. Ya, silahkan Bapak Ibu browse dulu Google Chrome-nya. Ya, saya akan buka, ya, ini.
Ya, ini Google. Salah satu mungkin kita buka adalah akun. Silahkan buka akun. Ya. Ya, kemudian setelah itu kita kembali. Ya, setelah kita buka akun, ya, setelah kita buka daripada akunnya, oh ini nih, di Google ya. Silahkan buka Google-nya. Ya, ini yang ya kita buka. Ya, kita buka Zoom, www.zoom.us. Ya, kita buka websitenya zoom.us. Ya, kita akan menemukan aplikasi atau dashboard daripada Zoom itu sendiri. Ya, silakan sign in atau yang sudah masuk ke akun silakan langsung masuk. Masukkan daripada email dan password untuk di Zoom itu sendiri sesuai dengan akun yang didaftarkan. Nah, setelah kita memasuki akun itu sendiri akan menemukan daripada menu-menu yang ada di dashboard di Zoom itu. Paling kiri kita akan menemukan menu beberapa menu yaitu profil, meeting, webinar, personal kontak, recording, setting. Nah, yang paling penting ini adalah di meeting, kemudian profil, kita cara mengubah profilnya, kemudian setting. Ya, kita langsung masuk paling bawah ya, kiri bawah. Kita lihat menu-menunya, salah satu yang paling bawah di bawah recording ada setting. Klik setting. Oke, kita fokuskan di tengah. Menu yang ada di tengah. Ya, ini masih lambat. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah, kita akan melakukan setting. Waiting room kita setting, artinya setiap partisipan sebelum join itu silahkan menunggu di ruang tunggu. Kemudian meeting passcode kita on-kan ya, meeting passcode kita on-kan. Ya, lanjut. Kita personal meeting ID on-kan. Ya, request passcode for participant join by phone. Ya, oke. Enable passcode, invite link. Yang paling penting sekarang langsung scroll ke bawah ya. If waiting room ya on. Nanti yang paling penting ada di sini adalah host video on kan. Jadi begitu kita mulai kita akan on videonya. Partisipan video juga on kan. Sehingga ketika partisipan langsung masuk Zoom, dia akan langsung videonya on. Ya, audio type silahkan komputer atau double boleh ya, ada di sana HP juga boleh. Kemudian yang paling penting adalah on-kan enable personal meeting ya. Kemudian lanjut ke bawah, yang paling penting ini adalah ada di mute all participant when the join meeting ya. Artinya ketika partisipan meeting dia langsung mute sehingga tidak bising ya. Kemudian chat, yang paling penting ini chat di on-kan agar kita bisa berkomunikasi lewat chat di Zoom-nya. Ya, klik everyone. Kemudian private chat juga on kan, audio setting chat, saving chat juga on kan. Send file via meeting chat juga on kan. Feedback to Zoom juga on kan. Kemudian yang paling penting ini screen share wajib di on kan. Jadi yang wajib itu kita fokuskan ya. Screen share wajib. Kemudian kita lanjutkan ini. Tugas kita adalah melakukan pencatatan atau melakukan spotlight dengan pointer, hidupkan annotation ya. Annotation dihidupkan, kemudian hanya user yang boleh sharing supaya tidak kacau ya. Kalau semuanya boleh sharing nanti kacau, tidak gantian, bertumpuk nanti. Ini yang paling penting, whiteboard on. Remote control on,
Kemudian non-verbal feedback on. Meeting reaction. Nah, ini yang paling penting. All emoji kita on kan ya. Untuk kita raise hand nanti pakai ini modusnya. All remote participant to rejoin ya boleh. On kan. All user chat their name when join a meet. Ya, untuk rename silakan on kan. To rename themselves ya di on kan. Kemudian langsung ke bawah report to Zoom ya. Nah, ini yang paling penting. Breakout room ini wajib ya di on kan. Karena kita akan belajar nanti breakout room ya. Ya, itu mungkin yang paling penting, ada virtual background-nya di on kan ya. Wajib video filter. Ya, boleh immersive ini on kan ya. Siapa tahu mungkin Bapak Ibu ingin seperti gambar di awal itu ya, kita pertemuannya di meja, di hotel dan sebagainya. Ya, itu modusnya immersif ya. Ya, mungkin itu kalau selanjutnya stop incoming video picture, save galeria, ya. Itu hanya tambahan-tambahan saja. When join meeting before host, ya boleh. Meeting cancel ya boleh juga, ya. Ya, itu yang paling penting. Untuk men-setting itu yang paling penting, kita akan lanjutkan untuk membuat jadwal dalam persiapan ya. Nah, untuk membuat jadwal silahkan lagi kembali ke atas, scroll ke atas yang paling atas, sehingga ketemu lagi menu-menu utama yang di awal tadi. Kembali kita fokus perhatian di bagian kiri, kita akan klik di meeting. Klik di meeting. Dari setting ke atas, di bawah profil kita klik meeting. Oke. Nah, setelah kita klik meeting, kita akan menemukan di sisi kanan ada schedule meeting, schedule a meeting. Silahkan itu diklik. Ya, setelah ini diklik, silahkan sekarang topik meetingnya apa. Kita klik topik meeting misalnya belajar Zoom lanjutan lah, lanjutan. Oke. Mau materinya silahkan isi ke penjelasannya. Materi ya di add description ya. Materi dari topik itu apa? Ya. Materinya misalnya 1 lanjutan Zoom, penggunaan Zoom. Penggunaan Zoom oleh itu. Kemudian langsung lihat di bawahnya, Bapak Ibu sahabat arti akan menemukan when, kemudian kapan, ya kapan kita akan latihan. Besok lagi 2 hari, ya kita latihan besok lagi 2 hari saja ya, tanggal 24. Sekarang apa? Hari Selasa, Rabu, Kamis biasanya ada, besok aja ya, tanggal 23. Oke, kita mulainya jam berapa? Ya, mulainya misalnya jam 19, ya seperti tadi jam 19. Ya. Selama berapa jam? Ya, selama 1 jam. Ya, kemudian selanjutnya ke bawah. Ya, kita misalnya setting passcode-nya. Misalnya kelompok TKK2. Jangan dispasi ya. Kalau dispasi nanti tidak bisa. Harus nyambung kelompok TKK2 ya. Kelompok TKK2 ya. Selanjutnya, nah kalau yang bayar biasanya di sini ada istilahnya registration. Di samping registration ada required ya, diminta. Nah, kalau itu diklik kita bisa mengatur pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Kalau yang gratis ini biasanya hanya standar seperti ini, kita langsung simpan. Nah, setelah disimpan kita akan menemukan link daripada jadwal itu sendiri ya. Linknya itu ada di invite link. Nah, itu silahkan copy. Nah, ketika itu di-share, copy, kemudian setelah kita nampak di copy. Nah, setelah di copy itu silahkan share ke grup, misalnya di saya share di kelompok 8 ya. Kelompok 8. Oke. Supaya kelompok 1 juga gini.
kelompok 1. Kelompok 1 juga gini, saya share juga kelompok 1 ya. Oke, supaya ya ini kelompok 1. Oke, Bapak Ibu, itulah 2 persiapan yang mesti kita lewati. Ya, apakah setting itu bisa dirubah saat sudah mulai? Bisa. Nanti ada menu-menunya muncul sendiri yang mana akan bisa dirubah saat meeting dimulai ya. Saat meeting berlangsung. Ya, nanti kita langsung coba ya. Oke, saya kira segitu dulu, kita stop dulu. Ya. Kita akan kembali ke menu galeri. Ya, kita stop imersif. Oke. Bapak Ibu, itulah topik daripada persiapan sebelum kita memulai Zoom itu sendiri. Oke, baik, sahabat hati, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi materi berikutnya yang kedua, yaitu bagaimana menggunakan Zoom itu sendiri. Nah, setelah kita tadi persiapan, maka selanjutnya kita akan melakukan penggunaan Zoom itu sendiri. Setelah kita membuka ruang Zoom, maka yang muncul adalah beberapa menu-menu, salah satu di screen kita. Ya, kita diminta untuk upgrade time ya. Oke. Akan muncul di menu-menu kita bahwa ada di sebelah kanan itu view. Kemudian beberapa menu di bawahnya ada mute, stop, video, dan sebagainya. Nah, pertama-tama kita lakukan adalah untuk mengganti daripada background kita. Ya, silakan Bapak Ibu mengganti background dengan cara mengklik di stop video bagian kiri. Ada tanda panah kecil. Diklik. Ya, silakan pilih choose background. Ya, bagi yang sudah punya background silakan langsung diklik. Bagi yang belum silakan add image. Ya, add image. Ya. Oke. Selanjutnya akan muncul file gambar-gambar yang boleh kita pakai background ya. Misalnya saya pakai background yang tadi. Oke. Ya. Ini mulai, silakan yang sudah ganti backgroundnya, ya saya langsung aja. Yang penting Bapak Ibu sudah punya background yang dipakai untuk mengganti ya. Oke, sesuai dengan yang dipersyaratkan. Oke, semuanya sudah ganti? Ya, silakan Pak Zainuddin diganti dulu backgroundnya. Ya, selanjutnya setelah kita mengganti background, kita akan mengundang peserta itu sendiri, yaitu dengan meng-add setiap partisipan yang hadir. Bapak Ibu, kalau seandainya sudah mati, kita akan start lagi ulang ya. Oke. Baik, silakan kita yang baru misalnya ada yang muncul, kita langsung add. Itu artinya mengundang peserta atau menerima peserta yang masuk. Nah, selanjutnya kita akan melakukan mute unmute. Nah, salah satu caranya adalah lihat di dashboard atau menu Zoom itu sendiri bagian bawah, yang paling kiri ada mute. Kalau kita klik, dia ya. Kalau open lagi unmute, dia akan boleh bersuara. Itu mute unmute ya. Nah, selanjutnya boleh juga dengan cara klik di partisipan. Kemudian di sana ada ask to unmute. Nah, artinya kita meminta untuk unmute. Tapi kalau sudah ada yang mute, yang bising dan sebagainya, langsung aja diklik mute all. Sehingga semuanya dia akan diam atau tidak bersuara ya. Mikrofonnya akan tidak aktif. Ya. Baik, setelah itu kita lanjutkan penampilan daripada screen itu sendiri dengan cara lihat menu view.
di view kanan atas. Nah, di sana ada beberapa menu untuk penampilan di screen seperti speaker. Artinya, siapa yang difokuskan itu akan menjadi spotlight. Ya, kita langsung aja spotlight ke Pak Desmawati. Siapa ini? Ya, kita spotlight tadi Pak Dwi. Ya, Pak Dwi. Ya, ya itu caranya spotlight. Caranya adalah cari gambarnya. Misalnya saya cari gambar Bu Ana. Ada titik 3 di sana. Ketika titik 3 itu diklik, tetapi syaratnya jadi host ya. Saya akan melakukan pergantian daripada gambar daripada Pak Dwi diganti dengan Bu Ana. Oke, langsung tergantikan ya. Itu menggunakan menu replace. Replace spotlight ya. Nah, apa perbedaan spotlight dengan pin? Nah, ada pin juga ya. Kalau pin itu digunakan hanya untuk kita saja yang melihat di screen kita. Orang lain tidak akan melihatnya, ya. Tapi kalau menggunakan spotlight, kita harus berkedudukan sebagai mic host, maka apa yang kita buat spotlight itu akan dilihat oleh seluruhnya, ya. Oke. Misalnya saya sekali lagi, misalnya kita spotlight Bu Farida ya. Saya ganti. Oke. Misalnya ada 2 narasumber yang ingin kita munculkan. Kedua narasumber kita itu kita akan spotlight di depan. Maka pilih add spotlight. Akan ada 2 orang yang muncul di depan sebagai narasumber seandainya ada diskusi ya. Itu fungsinya. Ya. Ya, itu kita kembalikan lagi semua ke remove spotlight ya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan menu galeri. Pilih di bawahnya setelah speaker pilih galeri akan muncul menu yang dimana semua teman-teman akan terlihat. Artinya galeri. Bisa juga full galeri, full screen ya karena ada di sana kompetensi minor yang diminta bagaimana menggunakan full screen atau exit full screen. Ya, seperti ini. Full dia, penuh ya, penuh. Oke. Silakan Bapak Ibu cermati lagi sambil kita gini melanjutkan. Nah, selanjutnya setelah ini kita lakukan maka acara berikutnya adalah ke penggunaan daripada laser. Ya, penggunaan daripada laser sebelum kita menggunakan whiteboard. Ya, kita pertama-tama melakukan share screen ya, share screen. Nah, salah satu mungkin apa? Nah, ini salah satu file kita screen share. Nah, setelah itu kita akan coba melakukan apa yang disebut dengan mus. Ya, internetnya mungkin ini. Oke, baik. Kita akan lakukan. Ya, saya coba akan melakukan spotlight dengan menggunakan pointer yang nyala. Oh, seperti ini ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian saya coba menggunakan yang panah. Oke, klik panah. Ya, akan muncul panah seperti ini. Kalau sudah gini mau menghilangkan dihapus aja erase ya. Oke. Misalnya saya menggunakan yang ada pennya, menulis ya atau melakukan coret-coret. Oke. Kalau mau menghapus tinggal klik erase, klik semuanya akan terhapus. Oke. Atau pakai clear boleh, semuanya akan terhapus. Atau kita mau menggambar, coba kita melakukan penggambaran seperti ini. Ini gambaran daripada suka-suka. Ya. Kita klik lagi, kita hapus lagi. Oke. Kalau kita mau menulis,
Ya, klik teks ya. Kita menulis. Selamat malam ya. Oke. Itu kita nulis ya. Kemudian kita hapus. Ya, hapus. Oke, hapus. Oke. Ya, atau kita select yang lain. Nah, kalau kita select format, maka warna yang akan muncul ya. Maunya warna apa? Misalnya tadi kita gambar ya. Gambar apa ini? Nah, sekarang ganti warnanya. Dengan mengklik format, diganti dengan warna merah. Misalnya. Ya, warna merah ya. Kalau kita ingin menghapus, dihapus saja. Ini dia pergi dia, oke. Di erase lagi. Oke. Itu menggunakan